Juga sustainable. Melalui keketuaan ini, Bank Indonesia pun mendorong konektivitas pembayaran dan penggunaan mata uang lokal dengan negara-negara di wilayah ASEAN. Berikut perbincangan jurnalis Kompas TV Dian Silitonga bersama Deputi Gubernur Bank Indonesia Dodi Budiwaluyo. Indonesia kembali didapuk menjadi ketua dalam keketuaan ASEAN 2023. Pertemuan pertama tingkat deputi Bank Sentral dan juga Keuangan sudah berlangsung. Apa saja pembahasannya? Untuk menjawabnya sudah bersama dengan saya, Deputi Gubernur Bank Indonesia Dodi Budiwaluyo. Ya, Pak Dodi, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa pertemuan deputi ini sudah dilakukan, kemudian juga bahkan pertemuan ASEAN Plus 3 juga sudah dilakukan. Apa saja Pak poin-poin penting yang dibahas dalam pertemuan ini? Pertemuan ASEAN itu dilakukan in tandem, jadi kita melakukan pertemuan di antara 10 negara ASEAN. Plus kemudian berikutnya adalah kita melakukan pertemuan 10 negara plus 3 yang kita sebut sebagai ASEAN plus 3. Di dalam ASEAN Deputies Meeting tentunya pembahasannya lebih kepada bagaimana kita membawa deliverables Indonesia di dalam forum besar ini. Salah satunya adalah mengenai regional payment connectivity, kemudian juga kita bicara mengenai local currency transaction, itu yang pertama. Yang kedua, itu yang dibawa oleh Bank Sentral. Kemudian dari Kementerian Keuangan membawa 2 topik terkait dengan masalah health, kemudian yang ketiga adalah masalah sustainable. Jadi itu sama dengan tiga pilar Indonesia sebagai keketuaan ASEAN di tahun ini. Tentunya prinsip yang digunakan oleh Indonesia coba untuk kita bagi ke negara-negara di kawasan bahwa kita tidak bisa menggunakan satu kebijakan, tapi harus merupakan kebijakan yang bauran. Kita perlu satu koordinasi, khususnya dengan tingkat pemerintah. Dan yang ketiga adalah perlu komunikasi yang baik ke publik. Itu yang pertama. Kemudian di jangka menengah panjang tentunya kita bercerita bagaimana kita bisa mengurangi ketergantungan kepada hard currency dengan kita menggunakan local currency sebagai alat perdagangan, investasi, bahkan dalam konteks sistem pembayaran kita bisa melakukan konektivitas sistem pembayaran antar negara. Tapi apakah ada obstacle atau tantangan di negara-negara ASEAN untuk mewujudkannya? ASEAN punya perbedaan dari sisi kemajuan masing-masing ekonominya. Kita mengenal yang disebut sebagai ASEAN 5 dan ASEAN 5 yang lain. Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand itu di kelompok yang pertama dan sisanya adalah yang kelompok yang kedua. Tentunya dari sisi kita melihat adalah kita membawa deliverables ini untuk semuanya, tetapi tetap memperhatikan karakteristik kemajuan dari masing-masing negara. Sehingga tentunya akan sulit kalau kita semua menginginkan modalitas yang kita inginkan, proposal yang kita inginkan diterapkan secara persis negara yang Big 5 dengan 5 yang lainnya. Semangatnya sama yang penting. Kalau kita bicara ASEAN Plus 3, 10 negara ASEAN ditambah dengan Korea, Jepang, dan Tiongkok, ini kan kita punya kantor riset makroekonominya atau AMRO. Mungkin masyarakat luas belum terlalu familiar dengan AMRO. Bisa disampaikan atau dijelaskan Pak detail sebenarnya apa fungsi dan perannya? Oke, AMRO adalah ASEAN Plus 3, ASEAN Plus 3, Macro Regional Office, Macroeconomic Regional Office. Jadi sifatnya persis seperti kita melihat bagaimana IMF di regional. Apa fungsi IMF? Fungsi IMF pengawasan, surveillance. Fungsi IMF juga adalah melakukan assessment tentang kondisi masing-masing negara. Fungsi IMF juga adalah memberikan rekomendasi kebijakan atas hasil assessment tadi. Jadi ibaratnya IMF adalah semacam dokter untuk pasien, yaitu seluruh negara. Nah, sama dengan yang di IMF, AMRO adalah melakukan seperti itu. Nah, AMRO ini karena merupakan ASEAN plus 3 itu kemudian menjadi semacam financing seandainya diperlukan oleh kawasan. Sebenarnya bukan plus 3, itu
tiga, dan sebenarnya semua negara mengambil peran, tetapi yang tiga itu mengambil posisi yang lebih banyak dari sisi sumbangan kontribusi pendanaannya, yang disebut sebagai CMIM. CMIM adalah bentuk financing untuk kerjasamanya ya Pak? Untuk di kawasan. Dokternya ada, AMRO, obatnya adalah CMM tadi. Sudah dilakukan pertemuan, tetapi saya juga ingin bertanya, meskipun tadi Pak Dodi sudah menjelaskan panjang lebar, apakah juga termasuk menjelaskan detail soal inisiatif kerjasama ke depan terkait dengan AMRO? Ya, ini semua adalah bagian yang akan menjadi apa istilahnya homeworknya bagi AMRO untuk meningkatkan kualitas fungsinya mereka sebagai dokter. Kita juga minta untuk CMIM plus 3 melihat dari sisi bagaimana financingnya untuk lebih tentunya menguntungkan dua pihak, tidak saja lendernya tetapi juga borrowernya. Sebenarnya yang menarik atau ingin saya tanyakan Pak Dodi adalah terkait dengan bagaimana Indonesia memaknai keketuaan ASEAN tahun ini, sudah kelima kalinya. Apakah ada yang berbeda, apalagi dipilih menjadi ketua dalam kondisi pasca pandemi, kemudian juga ada gejolak ekonomi global. Bagaimana Bank Sentral melihat ini? Kita baru saja dengan G20 2022. Sebenarnya apa yang kita lakukan untuk ASEAN sebenarnya membawa apa yang kita lakukan di G20 secara global kita bawa ke regional. Jadi artinya kita mencoba untuk bagaimana mengimplementasikan, quote-unquote, mengimplementasikan beberapa hal yang kita bahas, kita sepakati di global untuk di kawasan. Jadi sebenarnya bagi Bank Sentral tentunya adalah ini lebih bagus dalam konteks secara bersama. Karena ASEAN adalah solidaritas, ASEAN adalah menuju kepada connected dan inclusion. Bagaimana kita misalnya sekarang ini mencoba untuk normalisasi dari sisi permasalahan tekanan globalnya. Jadi sharing untuk mencoba rumusan kebijakan seperti apa. Sekali lagi, country circumstances. Apa yang dilakukan Bank Indonesia beda dengan yang dilakukan oleh bank sentral negara lain. Tetapi kita memberikan list daripada kebijakan-kebijakan apa yang bisa menjadi referensinya mereka. Itu. Jadi termasuk juga kita bicara masalah food, masalah energi, dan segala macam. Jadi ini sangat kritikal dan sebenarnya bagus untuk maintaining stabilitas, menjaga stabilitas makroekonomi di kawasan, sementara tetap kita, Bank Sentral tetap mendorong kepada recovery. Tapi optimistis bahwa nantinya akan sesukses presidensi G20. Kita tetap seperti itu, tetap kita melihat perkembangan gejolak di pertengahan jalan ini. Sama seperti G20, di awal G20 kita tidak menyangka akan ada perang. Ya. Di pertengahan jalan ada perang. Kemudian itu semua merubah dinamika daripada pembahasan. Sekarang ini mudah-mudahan tidak ada permasalahan. Meskipun di tengah sekarang sudah kita lihat adanya permasalahan di perbankan Amerika dan Eropa. Itu pun juga tetap dalam kesepakatan kemarin, bukan kesepakatan dalam diskusinya, karena sepakatnya baru besok, itu melihat bagaimana kita mengantisipasi seandainya ada impact dari permasalahan perbankan. Berarti mitigasi kolapsnya bank-bank Amerika harus kita antisipasi, Itu juga dibahas dengan tetap serius dalam pertemuan kemarin. Ya, semua serius. Semua serius. Siap. Pak Dodi, terima kasih sudah bersama dengan Kompas TV. Sehat selalu Pak Dodi. Saudara, usai jeda kami kembali dengan informasi anak yang berkonflik